Assalamualaikum teman-teman, welcome to our video. Perkenalkan, kami dari kelompok PPG SMP Negeri 2 Makassar akan memaparkan materi mengenai pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Baik, langsung saja. Baik. Saya akan menjelaskan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti dengan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi, melakukan eksplorasi materi dari berbagai sumber belajar, seperti buku paket, internet, dan lain sebagainya. Dan guru berperan sebagai pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menerapkan model pembelajaran yang memberi kesempatan bagi siswa dengan kategori kompetensi tinggi atau telah menguasai untuk menjadi tutor sebaya bagi siswa yang belum menguasai materi. Adapun konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif, yaitu yang pertama, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan perkembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pembelajaran paradigma baru memastikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kerangka pengembangan pembelajaran merupakan siklus yang berkesinambungan. Dan yang keempat, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk menentukan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsi asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Terus, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran paradigma baru. Yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran paradigma baru ini yaitu sangat berorientasi pada siswa. Di proses pembelajaran paradigma baru ini sangat menekankan kemampuan kompetensi dan juga penguatan karakter. Di mana di sini proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid dan tahap perkembangannya. Adapun perilaku siswa dalam proses pembelajaran paradigma baru basis masalah dan objek. Di sini siswa dapat berkolaboratif atau bekerja sama mengeksplorasi setiap materi atau proyek yang diberikan oleh seorang guru. Berbeda dengan paradigma lama yang siswa hanya pasif dan menerima materi dari guru. Jadi perbedaan kedua hal itu, jika di paradigma baru sangat berpusat dengan peserta didik, sedangkan di paradigma lama sangat berpusat dengan guru yang menjadi center dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah perbedaan dari pembelajaran paradigma lama dan pembelajaran paradigma baru. Baiklah, perbedaannya yaitu jika ditinjau dari segi perilaku guru maupun siswa. Adapun perilaku guru pada pendidikan paradigma lama, yaitu guru hanya berfungsi sebagai pentransfer ilmu dan sumbernya pengetahuan, berorientasi pada kurikulum dalam menjalankan pembelajaran
atau proses belajar mengajar. Adapun perilaku siswa dalam pendidikan paradigma lama, yaitu siswa masih cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, siswa masih belajar secara individual dan siswa masih mengikuti apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, perbedaannya pada pendidikan paradigma baru dari perilaku guru, nah di sini guru hanya akan menjadi fasilitator, motivator, dan mediator, sehingga siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Lanjut, sifat guru yaitu menjadi penuntun dan konsultan ketika para siswa mendapat sebuah masalah dalam pembelajaran. Dan guru lebih berorientasi pada siswa atau berpusat kepada siswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, lanjut, dalam perilaku siswa dalam pembelajaran paradigma baru, yaitu siswa lebih konstruktif dan partisipatif dibanding pendidikan paradigma lama, di mana siswa lebih pasif dalam mengikuti pembelajaran. Paradigma baru, siswa sudah bisa aktif karena pembelajaran paradigma baru ini berorientasi pada siswa atau peserta didik. Sifat siswa dalam mengerjakan sebuah proyek itu berbasis kelompok atau kerjasama. Beda dengan pembelajaran paradigma lama, di mana siswa hanya individual dalam melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, siswa mempelajari suatu objek pembelajaran berbasis masalah atau objek. Beda dengan pembelajaran paradigma lama, di mana siswa hanya mempelajari sebuah fakta yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Jadi sebagai kesimpulan, perbedaan yang paling inti dari pembelajaran paradigma lama dan paradigma baru yaitu dari segi pembelajarannya, yaitu berpusat pada peserta didik, sedangkan paradigma lama hanya berpusat atau yang menjadi sentral pembelajaran yaitu adalah guru. Terima kasih, mungkin itulah jawaban yang bisa saya berikan terkait perbedaan antara pembelajaran paradigma lama dan pembelajaran paradigma baru. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.